Cuman memang jangan dibiasain. Khawatir syubhat itu akan jatuh ke haram, gitu. Maka disebutkan di sini, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara syubhat ini enggak diketahui oleh banyak orang. Makanya kita harus waspada. Daripada ragu mendingan tinggalkan. Ya kecuali kalau terpaksa. Karena syubhat hakikatnya tidak haram, cuman bisa jatuh ke dalam yang haram. Gitu. Kemudian Nabi melanjutkan, faman ittaqa subhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang memelihara dirinya dari hal-hal yang sifatnya subhat, yang meragukan, maka sungguh dia telah memelihara agamanya dan memelihara kehormatan dirinya. Jadi kalau nggak sembarangan terima makan dari orang, terima uang dari orang, berarti dia punya kehormatan, baik agama maupun pribadinya, gitu. Ya, saya pernah habis ngajar di Mahkamah Agung, makan siang ditraktir sama bos mafia. Kok saya dibawa ke tempat mewah, ternyata ada mafia. 30 karyawan Mahkamah Agung semuanya ditraktir. Saya jadi ragu, ini halal kan nih duitnya nih, gitu. Ya kan? Ngasih makan mafia kasus. Ini makannya halal gitu. Makanya pengurusnya bilang, "Pak Ustadz, ayo makan." Saya ragu gitu ya. Ya, karena kita mau buktikan duit haram juga nggak punya bukti. Tapi mafia ya duitnya kita tahu lah. Itu kategori subhat. Ya sudah, saya makan sedikit saja untuk dihormati. Gitu. Kemudian Nabi melanjutkan, jadi barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang subhat, sungguh dia memelihara agama dan kehormatan dirinya. Perhatikan ya. Waman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang biasa menikmati yang subhat, nanti dia akan masuk ke dalam yang haram. Enggak terasa. Gitu. Karra'i yar'a haulal hima yusiku ayaqa fihi. Seperti orang mengembala kambing. Dia hati-hati jangan sampai masuk daerah larangan. Karena ada daerah larangan, dilarang main di sini karena di sini tempat uji coba nuklir, gitu. Kalau kita biasa main di situ, nanti akan masuk ke tempat situ, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ala wa inna himallah maharimuhu. Ingatlah daerah larangan Allah itu yaitu hal-hal yang diharamkan. Jadi wilayah yang dilarang itu adalah perkara yang haram. Jangan coba-coba dekat-dekat yang haram, nanti kena kita. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ala wa inna likulli malikin hima. Ingatlah sesungguhnya setiap raja, penguasa punya wilayah terlarang. Hak penguasa, misalnya istana. Istana itu wilayah raja. Makanya kalau masuk istana nggak lapor, digetok sama pas pampres. Digetok gitu. Dulu anaknya Gus Dur, siapa yang cewek itu? Adanya Yeni siapa? Pokoknya yang paling kecil. Dia main di istana, diusir sama pas pampres. Dek, pergi dek, jangan main sini. Gitu. Nggak taunya anak Gus Dur, waktu Gus Dur jadi presiden. Mungkin tampangnya nggak meyakinkan kali. Atau pas pampresnya belum hafal, diusir. Anaknya Gus Dur, gitu. Padahal anaknya jengkel banget. Akhirnya lapor sama komandannya. Mana dek orangnya dek yang ngusir tadi? Mana? Anak buahnya mana yang ngusir-ngusir tuh? Mungkin dia nggak tahu kalau ini anak
presiden. Jadi setiap raja punya wilayah-wilayah yang kekuasaan dia nggak boleh dimasuki oleh orang lain, seperti istana. Iya gak Pak? Kita nggak boleh nyelonong-nyelonong masuk istana. Disuruh push up sama pas pampres. Kemudian ala wa inna himallah maharimuhu, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Ida soluhat atau solahat solahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu bagus, maka bagus seluruh tubuh itu. Wa in fasadat fasadal jasadul kulluh. Kalau rusak daging itu, maka rusaklah jasad itu. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Ini hadis terkenal, muttafaqun alaih. Yang pertama, ini hadis tentang halal haram. Hidup seorang muslim itu berpijak kepada halal haram. Yang bedakan muslim dengan kafir adalah halal haram. Dan tidak ada hukum yang paling lengkap mengatur hidup manusia dalam muamalah adalah Islam, yaitu membagi halal dan haram. Halal haram terbagi dua. Yang pertama, halal haram zatnya. Zatnya itu halal atau haram. Ya, misalkan makanan yang haram babi, mayit, dan seterusnya. Kalau yang halal banyak. Pokoknya kaidahnya selama itu tidak haram berarti halal. Gitu. Seperti Nabi mengatakan semua yang di laut itu halal. Ya, yang di laut semuanya halal, termasuk kapal selam. Ya. Masuk kapal selam halal ya kan gitu ya. Jadi selama tidak ada larangan, selama tidak ada pantangan, maka itu halal. Makanya ketika orang dikasih fatwa buaya itu halal, kaget. Buaya itu hewan di air, halal kalau doyan. Ya. Di sebagian negara-negara itu biasa pepes buaya gitu. Buaya dipepes, dibakar. Karena nggak ada larangan. Gitu. Yang kedua, ada halal haram terkait dengan usaha, ya, kasabnya, caranya, ya, transaksi, bisnis, usaha, jasa, ya, itu ada yang halal, ada yang haram. Orang taunya halal haram itu babi, haram. Ada juga usahanya haram walaupun barangnya halal gitu. Misalkan korupsi, duit korupsi dipakai buat makan bakso. Baksonya halal apa haram Pak? Haram. Haram karena kasabnya, usahanya. Nah, orang kalau makan zat yang haram nggak mau, tahu dia babi, homer gitu, bangkai, nggak mau. Marus, tau marus gak? Yang darah ya kan, haram. Tapi kalau usaha yang haram, orang doyan. Nih misalnya bos, duit haram nih, ajak makan kebuli, makan. Di kita tuh kalau barang yang haram coba dikasih, ayo Pak, makan babi, gak ada yang mau. Tapi kalau makan duit korupsi doyan, padahal dosanya sama, ya kan? Coba duit maling, doyan, ya, semua dimalingin. Ya, negara bangkrut nih Pak, negara bangkrut negara Bapak, bangkrut negara kaya. Para tokoh bangsa ini mengagendakan 2045 kita menjadi negara terkaya di dunia. Targetnya 2045. Kenapa? Karena sumber daya alam kita
kaya. Gitu. Memungkinkan jadi terkaya di dunia, Pak. Ya, sumber daya alam kita itu tinggi. Saudi, Qatar nggak ada apa-apanya. Kita tinggi. Kalau kelolaannya benar, maling-maling itu dihukum benar, kaya benar, Pak. Ya, makanya kata Mahfud MD itu, kalau privat itu punya kita kelola, udah kaya kita. Tiap bulan itu satu kepala warga negara Indonesia dapat uang saku 20 juta tiap kepala, tiap bulan. Kalau privat kita yang pegang. Pak, di Papua itu yang ngelola tambang emas tuh bukan hanya privat, kita juga banyak. Orang-orang kita, tapi yang punya oligarki juga. Iya. Ada menteri punya nyewa lahan 1000 hektar. Tetapi yang digarap sama dia 3000. Culas izinnya 1000 hektar, yang digarap 3000 hektar. Tuh, opung. Namanya opung. Aduh, salah. Makanya ke depan bapak-bapak, anaknya diajarin kalau mau kaya usaha tambang, batu bara, nikel, timah, minyak, gitu. Kita kan usaha herbal lagi. Matiin usaha Ustadz udah jualan banyak saingan jadi tutup, gitu. Usaha yang ningkat, ya. Main tambang, bangsa ini tambang itu banyak. Nah, jadi jamaah sekalian, halal haram, ada yang halal haram zatnya, ada yang halal haram usahanya, caranya, transaksinya. Nah, ini yang dipelajari dalam bab muamalah. Jadi jangan sampai kita transaksi yang haram. Jangan sampai kita menghasilkan uang dengan cara yang haram. Contoh transaksi haram umpamanya judi, penipuan, ya, korupsi, ya, judi online. Oh iya, pendapatannya besar tuh, rusak juga tuh bangsa itu. Aduh, luar biasa. Nggak, semangat Pak, semangat. Perubahan tuh dari masjid, ya, jangan terlalu berharap perubahan dari istana, dari gedung dewan, perubahan dari masjid. Ayo gabung Pak dengan masjid-masjid yang lain. Perubahan dari masjid. Masjid ini pembinaan karakter. Ya, dari masjid nanti orang baik, orang cerdas dari masjid. Ya. Kampus diajarin ilmu, agama enggak, rusak-rusak juga. Maling-maling juga. Ya, gelar profesor, doktor, maling, iya kan? Kita lanjutkan. Jadi yang pertama, halal haram ini konsep orang muslim. Pak, halal haram berdampak dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang mengkonsumsi yang halal walaupun sedikit berkah. Makanya yang suka tidur-tidur di masjid itu kalau pengajian itu biasanya duitnya halal, berkah dia. Ya, makanya kalau yang tidur di masjid dia duitnya halal dah insyaallah tuh. Apa namanya? Kenapa? Orang yang haram itu gelisah hidupnya. Gelisah. Dia harus minum obat tidur, puncaknya narkoba. Enggak ada ketenangan hidup. Dia habisin duitnya buat ketenangan hidup, ke tempat hiburan, enggak tenang. Orang yang halal itu nyender di masjid bisa tidur, bangun-bangun isya. Gitu. Jadi kalau ada yang tidur di masjid kita husnuzon, ya, itu insyaallah orang duitnya halal. Kemudian perhatikan, nanti azabnya di akhirat besar. Makanya orang yang haram itu Pak enggak puas, rakus, jahat. Orang yang duitnya haram itu jahat. Dia kehilangan kehormatan dirinya, keluarganya hancur, hidupnya hancur. Iya. Maaf ya, selebriti itu
Politisi juga tuh jahat, rusak. Ya, saya nggak mau cerita nanti dosa gitu. Rusak hidupnya Pak. Kalau di masjid nih lihat nih orang-orang soleh baik yang insya Allah husnul khotimah. Iya. Kalau ketemu yang kayak gitu, saya lihat orang-orang ini hidupnya rusak. Yang kedua, perhatikan bahwa dalam hidup itu harus kita waspada, nggak boleh gampangin. Ada hal-hal yang sifatnya subhat, sebaiknya kita hindari, gitu. Ya, banyak transaksi, Pak Ustadz, saya ini kuli bangunan, tapi saya diminta untuk ngerehab gereja. Gimana? Ya nggak boleh. Yang nggak boleh, ini nggak boleh. Ini tempat orang, jangankan gereja, tempat maksiat saja kita rehab nggak boleh. Gitu. Tempat prostitusi, ya Mas, benerin dong Mas. Kamar paling atas tuh, lantai 7, Alexis, gitu ya kan, ya kan. Seberang Ancol, ya kan. Ya. Banyak gedungnya warna coklat dah, gitu. Nah, tempat maksiat aja nggak boleh kita bantu rehab, apalagi tempat kekufuran. Nggak boleh, ini jelas haram, bukan subhat. Subhat itu hal-hal yang sifatnya meragukan, tapi sebaiknya kita hindari. Ya, contoh, ada orang bilang kalau tanaman pohon orang buahnya sudah keluar rumah, itu boleh kita ambil. Ini nggak benar. Nah, ini bisa kategori subhat nih. Ya, pohon orang main sodok-sodok aja tuh kan, mangganya kan. Wah, ini mangganya mangga enak nih. Udah keluar pagar. Ini halal, kata siapa? Kalau seandainya jatuh, itu juga subhat. Gitu. Itu subhat. Sehingga dulu ada seorang ulama, dia makan buah rumah orang. Ya, buah rumah orang. Gitu. Buah jatuh, ya, buah jatuh di jalan, gitu. Dia baru makan separoh, dia ragu. Ini halal enggak nih? Yang separohnya itu enggak jadi dimakan sama dia. Kemudian dia cari siapa pemilik pohon tersebut. Akhirnya datang ke pemiliknya, gitu. Dia minta izin, saya tadi dapat buah jatuh. Ya, saya main makan, pas saya udah makan separoh. Saya ingat ini barang nggak jelas. Yang punya pohon siapa? Saya nggak izin. Gitu. Ya, akhirnya yang punya kebun ngetes. Kalau kamu minta halal, ya, minta dihalalkan, syaratnya satu, yaitu engkau harus bayar kafarat. Kalau kamu halal, kafaratnya apa? Dia dihukumlah oleh pemilik itu. Dia mau, oke, saya dihukum, tapi dengan catatan saya dihalalkan. Allah nih, ulama nih, kisah ulama. Setelah dihukum, maka si pemilik pohon itu memberikan hukuman yang kedua, yaitu kamu harus menikah dengan anak saya. Anak saya tuli, buta, dan lumpuh. Demi supaya dihalalkan, saya rela. Ternyata anaknya itu bukan yang buta, tapi tidak pernah lihat yang haram. Bukannya tuli, tapi nggak pernah dengar yang haram. Cantik ternyata. Yang punya pohon tahu nih orang soleh nih, cuma makan buah aja dia cari pemiliknya. Dia cari pemiliknya. Emang kita ada 100.000 jatuh di masjid, wah rezeki nih kantongnya. Iya. Nah, dari pernikahan
mereka berdua lahirlah Imam Abu Hanifah, imam mazhab yang pertama itu, ya, mazhab Hanafi, ya. Dari orang soleh ini, pasangan yang soleh ini, lahirlah Imam Abu Hanifah. Sejarahnya gitu. Hati-hati. Sekarang orang nggak peduli halal haram, zaman nggak peduli. Bahkan ada istilah, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Sampai kayak gitu. Orang percaya statement seperti itu. Ini nggak benarnya, Mas. Jadi hidup, ya, ada di mana perkara-perkara yang subhat. Yang subhat ini hati-hati. Sebaiknya jangan dekati. Ya, sebaiknya kita hindari. Walaupun kalau terpaksa, kata ulama, subhat boleh karena dia nggak haram. Yang dilarang hanya haram. Subhat tuh hanya hati-hati. Kalau orang bisa menjaga dirinya dari yang subhat, maka hebat dia, betul-betul soleh. Nah ini jamaah sekalian, ada dalam hidup ini perkara-perkara yang subhat. Sebaiknya kita hindari. Kita ragu, kita rancu, kita nggak jelas hukumnya, sebaiknya kita hindari. Itu banyak sekarang transaksi-transaksi, bisnis-bisnis, itu yang nuansanya nuansa subhat. Sebaiknya kita hindari. Kemudian pelajaran yang ketiga, dalam hidup ini, yang harus kita jaga adalah agama kita dan kehormatan kita. Itu hidup. Hidup tuh harus punya orientasi. Bangsa ini kekurangannya itu nggak punya orientasi. Sama bernegara saja nggak punya orientasi. Bahasa kerennya national interest. Ya, itu bahasa kerennya, bahasa pejabat. National interest. Indonesia nih mau dibawa kemana? Indonesia mau dibawa kemana? Gitu. Ini pendiri bangsa bingung, Indonesia mau dibawa kemana? Iya, masing-masing belain anaknya doang, ngurusin anaknya. Gitu. Pejabat bukan ngurusin rakyat, ngurusin anaknya. Iya, baru zaman sekarang ya. Masih ngejabat, anaknya diangkat-angkat. Allahu Akbar. Ya. Orientasi bernegara ini mau kemana, Pak? Sama kayak DKM masjid. Ini masjid mau dibawa kemana? Nggak ada visi dan misi itu. Ini DKM tanya, Pak, visi misi masjid apa? Nggak ada. Orang liar ngurus masjid. Ya, misalnya misi-misinya kita akan memberantas buta huruf Quran di masyarakat kita akan tegakkan tauhid, tegakkan sunnah. Visi misi itu harus ada masjid. Jadi ketika orang masuk masjid itu sekian lama dia dapat ilmu, kenal agama, kenal tauhid, akidahnya bagus. Gitu. Jadi masjid jangan buat hiburan, karena banyak orang masjid buat hiburan, karena nggak punya hiburannya di masjid. Kasih umbul-umbul, jangan. Kalau mau hiburan di lapangan lah. Masjid buat iman dan kecerdasan, gitu, intelektual. Nah, jadi kembali bahasan kita, wajib kita menjaga agama dan kehormatan. Barang siapa yang memelihara diri dari subhat, dia memelihara agama dan memelihara kehormatan diri. Agama ini kita jaga aja mas kalian. Karena tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Kalau nggak ibadah gagal kita. Jadi kalau jamaah rutin di sini sholat 5 waktu atau di mana saja dikerjakan sholat, dia jaga agamanya. Jaga agama. Banyak orang nggak jaga agamanya. Sholatnya lagi ingat aja. Ya, agama buat main-main. Nah setelah agama, jaga kehormatan diri. Jangan kita hinakan diri kita. Hidup ini kemuliaan kita nanti direkam. Yaumul Qiyamah. Kayak kita ini ngerekam video nih kayak gini nih. Ya, nanti suatu saat kita lihat lagi nih video. Mana ceramah Ustadz yang kemarin? Diputar ulang. Ya. Sehingga dulu ketika
Islam datang, bahwa nanti pada hari kiamat orang nanti akan diperlihatkan amalnya. Orang bingung diperlihatkan amalnya kayak gimana. Sekarang dengan teknologi, oh direkam, bisa. Seperti itulah proses hari kiamat. Kalau 15 abad yang lalu ya gak, di masa Nabi dulu, Nabi mengingatkan nanti kita akan diperlihatkan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kan itu. Barang siapa yang dia berbuat kebaikan walaupun kecil akan Allah tampakkan, demikian juga kejahatan. Kayak apa? Dulu belum ada alat rekam, ya gak? Belum ada kamera. Sekarang kita lihat, oh iya, ini dia bukti ayat ini, bahwa nanti kita akan ditampakkan amal-amal kita. Oh iya, dia tampakkan. Nah, kalau nanti perilaku kita baik di dunia, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya dari mulai balik sampai tua sampai mati hidupnya nggak jelek-jelek amat. Ya ada lah dosa-dosa, ya ada lah, nggak mungkin nggak ada. Tapi secara umum nilainya nggak jelek. Ya nanti hari kiamat, dibongkar tuh amalnya tuh. Maling di sini, maling di sono, maling di sini, maling di sono. Diperlihatkan, ditampakkan oleh Allah. Nih dia nih yang makan duit senturi nih. Nih dia makan BLBI nih kan. Nih dia nih yang makan duit macam-macam gitu. Yang BTS. Tuh hilang tuh BTS. Tuh kalau kebongkar BTS kena semua tuh. Kena semua, ganti negara kita. Iya. BTS tuh kena semua, makan semua. Allahu Akbar. Bapak, kita mati, kita menjaga kehormatan diri kita nggak hancurkan hidup kita, mulia kita, bangga kita, bangga. Ya, kita mati nggak makan duit haram, bangga. Kita mati nggak bawa dosa zina, bangga kita, bangga. Gitu. Nggak apa-apa hidup miskin, karena miskin juga bukan hina. Gitu. Kadang miskin nikmat. Ya, orang miskin itu kadang hidupnya nyaman, gak banyak pikiran. Ya, orang-orang kaya kadang pikirannya ruwet, kusut. Ya, dipaksa untuk ngurus hartanya. Yang penting halal, hidup bahagia. Ketika kita nanti mati, rekam jejak hidup kita itu gak jelek. Ini penting Pak. Jaga kehormatan agama dan kehormatan diri kita. Yang kelima, bahwa setiap orang punya hak yang harus dihormati. Rumah tuh hak orang. Makanya kalau masuk rumah orang nggak boleh nyelonong, dosa. Raja punya istana, punya wilayah-wilayah kehormatan. Kita itu rumah umpamanya. Makanya dalam hukum fikih, sekalipun mertua, kalau suami nggak izinkan itu hak suami. Suami istri berantem nih, setan lu juga setan, gitu. Suami berantem sama istri, anaknya bingung, wah kalau gitu kita anak setan dong. Iya. Kata suaminya bilang ke bininya, setan lo. Kata bininya, lu juga setan, gitu. Tinggal anaknya, dek kita berarti anak setan, gitu. Istrinya ngadu ke mertua, ya Pak, saya ribut nih, gitu. Mertuanya mau datang, suami punya hak, enggak, saya nggak izinkan, ini rumah saya, gitu. Itu pentingnya tinggal di rumah sendiri. Kalau tinggal rumah mertua bingung, lu yang keluar, ini rumah gua, ini bapak gua nih, kan gitu ya. Kalau suami punya rumah sendiri, punya kehormatan. Nah, boleh hak suami, nggak boleh, jangan saya nggak terima mertua datang dalam kondisi seperti ini, lagi ribut, datang mertua tambah ribut, boleh. Termasuk yang di tempat kehormatan adalah kamar.
Seorang suami boleh melarang siapapun ya yang masuk ke rumah ke kamar. Ya, jadi kan kadang kita kan suka ada acara keluarga, ya. Kita kumpul halal bihalal, arisan. Kalau kamar pribadi pemilik rumah nggak boleh selondongan masuk, nggak boleh. Walaupun itu kakaknya, kakak istri, nggak boleh izin. Dek, saya ngantuk nih, tidur kamar kamu boleh gak? Ntar saya bilang suami saya, gitu. Jangan tidur aja. Suami pulang, siapa tuh yang tidur tuh? Gitu. Nah ini termasuk wilayah-wilayah kehormatan. Dalam Islam boleh. Ya, masjid nih, masjid wilayah kehormatan ini, apa namanya? Imam. Nggak boleh orang main maju jadi imam, nggak boleh, haram. Ini wilayah kehormatan masjid. Ini udah ada orangnya. Saya kayak mimbar juga nih. Ini haknya imam. Nggak boleh Jumatan orang main maju aja. Saya mau ceramah. Lu siapa yang main ceramah aja? Nggak boleh, haram. Jadi kalau orang tiba-tiba, kecuali diizinkan. Gitu. Kecuali diizinkan. Pak, jadi imam. Gitu. Saya pernah masuk masjid, saya pakai gamis, gitu. Tiba-tiba DKM datang, Pak, jadi imam Pak, gitu. Cuma gara-gara pakai gamis. Untung bisa kita ya kan? Ya Ustadz yang masa nggak bisa. Jadi mentang-mentang pakai gamis orang awam ya kan? Wah ini orang soleh kali ini. Suruh jadi imam. Coba bayangin yang pakai gamis nggak bisa, repot juga tuh. Gitu. Nah ini di wilayah kehormatan adalah imam di masjid. Kemudian yang terakhir, hadis ini menggambarkan tentang pentingnya hati. Dalam hidup manusia yang paling penting itu hati. Manusia kalau hatinya bagus mulia. Manusia kalau hatinya jahat rusak. Nih Pak. Ya. Jadi Bapak-bapak perhatikan. Kalau fisik, nih dengerin nih. Kalau fisik orang tuh udah ngerti, makan nggak boleh sembarangan, olahraga itu namanya olah fisik. Tapi olah hati itu jarang. Banyak orang fisiknya sehat, tapi hatinya jahat. Hatinya jahat. Iya, datang ke masjid niatnya jahat. Jangan. Nih Pak, pensiunan. Banyak pensiunan itu olahraga bagus, makan jaga, tidur jaga, fisik dijaga, hati nggak dijaga. Bekas pejabat datang ke masjid, beda sama pikiran dia, wah ini langsung bertingkah. Makanya banyak orang-orang ke masjid itu bikin masalah. Masjid itu bikin kebaikan. Bikin kebaikan. Bapak ke masjid wudhu, kerannya patah, beliin, itu orang baik. Ya, bawa duit ke masjid, jangan bawa emosi ke masjid. Bikin nyaman masjid itu. Pak, tempat yang paling nyaman di dunia itu masjid. Sekarang lagi rame orang bikin kopi, tempat kopi, ya namanya warung kopi. Di mana-mana warung kopi. Mau nyari apa? Nyari ketenangan. Warung kopi, pengen kongko-kongko. Ketenangan yang hakiki itu di masjid. Masjid, alhamdulillah saya dari muda nongkrongnya di masjid. Nikmat. Ya, masjid. Bikin nyaman di masjid. Hati ini penting. Banyak orang fisiknya bagus. Fisiknya bagus, dijaga sama dia, olahraga tiap hari, naik sepeda. Sampai jauh-jauh naik sepeda tuh. Ke Thailand, naik sepeda ke Thailand, Vietnam. Jamaah saya tuh di Kemang Pratama. Mau ikut Ustadz nggak? Mentanya aja Pak, mentanya. Iya. Dinaikin ke pesawat. Kalau domestik udah ke Aceh, ke Makassar, ke Papua udah. Sepedanya ratusan juta. Allahu Akbar. Nyari apa? Nyari kebahagiaan. Manusia itu hatinya. Nih bangsa nih Pak, nih orang-orangnya hatinya rusak, jahat bener Pak.
ya, rakus, gini, stres, gitu. Saya baca itu, negeri ini hancur Pak. Mudah-mudahan nggak kayak Bangladesh. Bangladesh hancur bener-beneran. Bangladesh tuh hancur bener-bener. Gitu. Lihat terpuruk gak Pak? Terpuruk. Dagang sepi, sedih. Anak-anak yang dulunya jajan sekarang nggak jajan di sekolah, bawa nasi dari rumah. Gitu. Mahasiswa itu pada gadein laptopnya, nggak mampu bayar. Gitu. Dosen rektor pada teriak. Gitu. Terpuruk nih, tapi memang disulap seolah-olah aman-aman saja. Gitu. Yang maling siapa? Orang kaya yang pejabat, hati rusak. Gitu. Nanti ada pembahasan tentang manajemen hati. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.